Kondisi keuangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) sedang tidak sehat. BPJS Kesehatan kini tengah terhimpit defisit keuangan karena jumlah penerimaan iuran yang diterima rupanya tidak sebanding dengan biaya klaim yang harus dibayarkan kepada sejumlah rumah sakit. Rendahnya biaya premi yang ditetapkan pemerintah dituding menjadi penyebab defisit yang terjadi berulang kali di tubuh BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. Sementara, beban klaim dan operasional yang harus dibayarkan perusahaan terus bertambah setiap tahunnya. Keterlambatan membayar klaim pun membuat sejumlah rumah sakit kini terancam bangkrut. Defisit triliunan rupiah juga harus ditanggung pemerintah tiap tahunnya untuk menjamin kesehatan masyarakat. Kondisi ini memaksa pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk bersinergi dan mengatur strategi agar defisit tidak membengkak dan menjadi beban baru bagi perekonomian. Lalu apa yang salah dengan pengelolaan BPJS Kesehatan? Sanggupkah pemerintah memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat? Selamat malam pemirsa, Economic Challenges malam ini akan mencari tahu apakah negara bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyat, khususnya dalam hal kesehatan. Karena itu pada malam ini Economic Challenges mengangkat judul BPJS Kesehatan Terhimpit Defisit. Dan kita langsung panggil host Economic Challenges, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat malam. Malam, Bro. Sehat-sehat, Mas. Sehat badannya, Sehat. tapi BPJS-nya belum sehat. Nah itu dia, itu menjadi sesuatu yang kita harus perhatikan karena katanya karena banyak orang sekarang mudah tidak sehat, akhirnya menjadi beban. Tapi sebelum kita lihat, kita akan melihat dulu ada beberapa data atau kondisi yang kita lihat, Mas Tommy dan pemirsa. Defisit keuangan BPJS di tahun ini 2018 diproyeksikan akan mencapai 11,2 triliun rupiah. Setelah defisit itu terjadi mulai 2014 3,3 triliun, kemudian terus naik 5,7 triliun di 2015 dan seterusnya. Ini data dari BPJS Kesehatan. Kalau kita melihat sebetulnya penyebab defisit ada 3 besar. Yang pertama adalah peserta banyak yang menunggak. Kemudian yang kedua adalah iuran yang terlampau kecil atau preminya. Kemudian yang ketiga, biaya pertanggungan lebih besar daripada penerimaan premi. Jadi iuran peserta lebih kecil daripada biaya yang harus dibayarkan. Kita melihat dari tahun ke tahun jumlah peserta BPJS Kesehatan naik terus. Kalau di tahun 2015 baru 157 juta orang, maka di tahun lalu 2017 ada 188 juta dan di tahun ini di Januari itu sudah 200 juta lebih. 202 juta. 202 juta. Kalau kita melihat per 1 September 2018, Mas Tommy dan peserta dan pemirsa, peserta program JKN Jaminan Kesehatan Nasional itu sudah ada 201.660.548 orang dan paling banyak yang relatif menunggak adalah di penerima penerima upah PBPU. Maaf agak susah memperpanjangnya. Pekerja mandiri 29 juta ini sekitar 25 juta katanya menunggak. Kita melihat lagi data berikutnya, besar iuran. Nah ini yang sering disebut bahwa iuran ini terlalu kecil. Ada 3 kelas yang dibebankan kepada peserta BPJS. Yang kelas 1 adalah Rp80.000 per orang, itu katanya sudah sesuai. Sementara kelas 2 Rp51.000 harusnya adalah Rp63.000 minus Rp12.000. Sementara kelas 3 Rp25.500 itu minusnya Rp27.500, harusnya lebih tinggi dari itu. Nah pertanyaan berikutnya adalah iuran yang diperoleh ternyata hanya sekitar Rp74 triliun sampai 31 Desember 2017. Sementara itu di dalam membiayai BPJS, pemerintah terus menalangi. Dari tahun 2014 hanya setengah triliun, di tahun 2017 3,6 triliun dan tahun ini kemungkinan juga akan ditalangi. Pertanyaannya Mas Tommy, sebetulnya apakah ini benar besar pasak daripada tiang? Ya ini yang mungkin kita akan cari tahu, tapi memang persoalan kita, Leo. Perintah untuk memberikan kesehatan pada seluruh warga itu kan perintah konstitusi. Benar. Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan seperti itu. Iya. Dan kesepakatan kita bersama sejak 2014 itu adalah kita harus memberikan jaminan itu. Yang menjadi persoalan adalah tidak semua
dari 202 juta itu punya kemampuan untuk membayar iuran. Ada 92 juta kelompok masyarakat miskin yang harus ditanggung oleh negara. Yang kedua adalah tingkat kesadaran kesehatan kita memang masih rendah. Nah, dua persoalan itu yang membuat mengapa biaya kesehatan itu menjadi mahal. Sementara penerimaannya memang sangat terbatas. Yang menjadi pertanyaan yang selalu Leo tanyakan adalah bagaimana kelanjutan masa depannya. Nah, ini yang kita tidak mau seperti Obamacare, ya, tetapi memang Indonesia yang paling luar biasa di seluruh dunia. Peserta jaminan kesehatan terbesar di dunia adalah di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan hanya terbesar jumlahnya, tetapi harusnya terbaik dalam pengelolaannya. Itu yang kita coba cari tahu. Baik, Mas Tommy dan pemirsa, kita akan panggilkan langsung narasumber untuk membahas topik ini. Yang pertama adalah Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso. Pak Kemal, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Kita panggilkan juga Ketua Litbang Persi, Laksono Trisnantoro. Pak Laksono, selamat malam. Silakan, Pak. Direktur Eksekutif GP Farmasi, Darojatun Sanusi. Pak Darojatun, selamat malam. Silakan, Pak. Dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Bang Siregar, selamat malam. Silakan duduk. Saya ingin bertanya dulu, Mas Tommy, kepada Pak Kemal. Pak Kemal, ada yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan ini bagus, tapi prakteknya masih belum terpenuhi. Ada yang bilang bahwa dari awal didesain untuk defisit katanya. Benar apa tidak, Pak? Terima kasih, Mas Donald. Yang pertama harus kita sampaikan bahwa tidak didesain untuk defisit. Namun pada saat setiap tahun BPJS Kesehatan menyusun yang namanya rencana kerja anggaran itu jumlah defisit sudah bisa diperkirakan. Tadi seperti yang telah disampaikan bahwa iurannya memang belum dihitung sesuai dengan perhitungan secara aktuaris seperti dalam asuransi sosial. Nah, selain itu juga bahwa di dalam penyusunan rencana kerja semua pihak yang terkait juga telah melihat bahwa prediksi ini akan terjadi defisit. Jadi didesain untuk defisit memang, Pak? Tidak didesain untuk defisit, tapi kondisinya menyebabkan bahwa beroperasi dalam situasi yang defisit. Pak Kemal, mungkin tidak, karena kita sudah 4 tahun ini berjalan, tahun kelima sudah berjalan. Kemudian dengan pola yang sudah kita bisa pelajari, mungkin tidak biaya kesehatan itu disesuaikan dengan pemupukan dana yang bisa dihimpun BPJS Kesehatan setiap tahun. Ada dua. Kalau dari financial kita bisa melihat ada dua approach. Tersedianya uang sekian bisa untuk mengobati apa? Itu satu approach. Yang kedua adalah bahwa seperti kita ketahui teman-teman dari kalangan medis yang penting untuk yang ada pada prioritas mereka adalah patient safety dan satisfaction. Nah, ini tentu harus dicari pertemuannya di mana. Tidak sepengetahuan kami, tidak satupun di negara di dunia ini yang menyesuaikan tindakan medisnya dengan uang yang tersedia. Jadi kita ambil pilihan kedua ya, Pak? Iya, tentu. Pilihan kedua. Walaupun sekarang pada kenyataannya 3 penyakit itu akhirnya dikeluarkan juga karena memang tidak sanggup. Nanti kita bahas tersendiri mengenai 3 penyakit itu. Tetapi 3 penyakit tersebut yang diatur dengan peraturan direktur itu tidak dicabut, tidak dicabut itu, ya, hanya di manage dengan lebih efisien. Tapi tidak ada peraturan direksi BPJS Kesehatan yang mencabut atau mengurangi manfaat. Baik, Pak Laksono, memang ideal ya Pak. Tetapi apakah memang visible kita harus menanggung pilihan kedua seperti yang disampaikan Pak Kemal itu? Kita pokoknya semua harus dirawat dengan segala macam pelayanan yang terbaik. Ya, pertanyaannya kita itu siapa Pak? Kita itu siapa Pak ya? Kita itu apakah pemerintah dari uang pajak atau kita itu semua orang di Indonesia Pak? Seluruh Indonesia, rakyat. Ini kan pemerintah hanya menjalankan saja kan Pak? Betul, tapi yang bayar itu melalui mekanisme pajak atau tidak Pak? Kalau kita lihat yang sekarang